Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini nanti yang akan kalian pelajari meliputi menyatakan pecahan, yang kedua pecahan senilai, ketiga menyederhanakan pecahan, 4 jenis-jenis pecahan, 5 mengubah pecahan. Pecahan di SD sudah pernah kalian pelajari. Sekarang kita mengingat kembali. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, saya mempunyai sepotong roti, kemudian saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang saya arsir ini menyatakan roti yang saya makan. Berarti yang saya makan ini pecahannya adalah 1/4. Tuh 2, 3, 4 karena saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Pecahannya adalah 1/4. Demikian juga gambar yang kedua. Saya mempunyai pizza. Saya bagi 6 bagian yang sama. 2 bagian saya berikan kepada anak saya. Nah, bagian yang saya berikan kepada anak saya ini pecahannya berarti 2, karena yang saya arsir ini adalah 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6. Gambar yang ketiga, saya mempunyai kue, saya bagi menjadi itu 2, 3, 4, 5 bagian yang sama, yang 2 saya makan, maka pecahannya adalah 2/5. Dalam pecahan, bilangan 2 ini disebut pembilang, 5-nya disebut penyebut. Demikian juga gambar yang ini, berarti 2 disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Berikutnya, mencari pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai berarti nilainya sama. Misalkan 1/2. 1/2 ini senilai dengan 2/4. Dari mana? Dapat dicari dengan syaratnya nih, kamu kalikan. 1 dikalikan 4 adalah 4. 2 dikalikan 2 juga 4. Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Yang kedua, 1/3. Senilai dengan 2/6. Kita buktikan. 1 dikalikan 6 adalah 6. 3 dikalikan 2 adalah 6. Jadi 1/3 ini senilai dengan 2/6. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Perhatikan cara memperoleh pecahan senilai berikut. 1/2. Nah, kamu kalikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini dikalikan 2, pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 2. Sehingga 1 dikalikan 2 adalah 2, 2 dikalikan 2 adalah 4. Maka 1/2 itu senilai dengan 2/4. Berikutnya 1/3. Ini dikalikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini dikalikan 2, dikalikan 2. 1 dikalikan 2 adalah 2, 3 kali 2, 6. Sehingga 1/3 senilai dengan 2/6. Kalau kita kalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 6 adalah 6, 3 dikalikan 2 adalah 6. Ini pecahan senilai, mencari pecahan senilai. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, pecahan dapat disederhanakan dengan cara, perhatikan, 4/8. 4/8 ini akan disederhanakan, berarti pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang 4 saya bagi 2. Penyebut 8 saya bagi juga 2, harus sama. 4 dibagi 2 adalah 2, 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga 4/8 bentuk sederhananya adalah 2/4. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Maka 2/4 saya sederhanakan lagi, dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga 4/8 bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Jadi syaratnya pembilang dan penyebut harus dibagi bilangan yang sama.
Contoh berikutnya 12/54. Ini juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. 12 dibagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. Bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/27. 2/27. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Maka 6 saya bagi 3, 2. 27 dibagi 3, 9. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2/9. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka bentuk paling sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Jadi syaratnya pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama untuk menyederhanakan pecahan. Berikutnya jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ada yang disebut dengan pecahan murni atau pecahan biasa. Ini contohnya 1/2, 2/3, 2/9. Ini pecahan murni. Pecahan campuran 1/4, 2/3, 3/2/6, 11/6. Itu pecahan campuran. Pecahan desimal 0,1, 1,32, 0,562. Kemudian persen atau per 100, 10%. Pecahannya 10/100 karena persen artinya per 100. Per mil atau per 1000. Ini 10 per mil berarti 10/1000. Itu jenis-jenis pecahan. Kemudian bagaimana cara merubah pecahan? Nah, untuk mengubah pecahan, perhatikan. Saya mempunyai pecahan biasa 9/2. Akan saya rubah menjadi pecahan campuran. Maka bilangan 9/2 sama dengan 9 ini saya tulis menjadi bilangan 8 ditambah 1. Karena 8 ditambah 1 itu adalah 9. Dibagi 2. 8 dibagi 2 ditambah 1/2. 8/2 atau 8 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 1/2. Sehingga pecahan campurannya 4/1/2 dari pecahan biasa 9/2. Atau bisa juga kalian menggunakan porogapit. 9 dibagi 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Kita kurangkan, 9 kurangi 8, ya, adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tambahkan 01. Karena kita tambahkan 01, di sini kita beri koma. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2, 10. 10 kurangi 10, 0. Sehingga pecahan desimal dari 9/2 adalah berapa? 4,5. Ini untuk mencari pecahan desimal. Ada cara yang kedua. 9/2. Kamu rubah penyebutnya menjadi 10. Kalau tidak bisa menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, 9/2 penyebutnya saya rubah menjadi 10. Bagaimana supaya bisa menjadi 10? Maka pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan 5. 9 dikalikan 5 adalah 45. 2 dikali 5 adalah 10, sehingga 45/10 bentuk desimalnya 4,5 karena satu angka di belakang koma menunjukkan per 10. Sekarang pecahan biasa 9/2 dirubah dalam bentuk persen. 9/2 kamu kalikan 100%. 100 dibagi 2 berapa? 50. 50 dikali 9, 450. Sehingga 9/2 dari pecahan biasa bentuk persennya adalah 450%. Nah, kalau per mil berarti kamu kalikan 1000. 9/2 dikali 1000 per mil. Ya, 1000 dibagi 2. 450. Ya, 1000 bagi 2, 500 dikalikan 9, hasilnya adalah 4500. Itu merubah pecahan
biasa dalam bentuk pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Ada contoh yang kedua, 17/4. Nah, 17/4 sama dengan 16 tambah 1 dibagi 4. 16 bagi 4, 4. 1/4. 4 tambah 1/4, 4. 1/4. Demikian juga dengan 17 dibagi 4, merubah dalam bentuk desimal. Adalah 4. 4 kali 4, 16. 17 kurang 16, 1. 1 dibagi 4 tidak bisa, ditambah 0. Karena ditambah 0, di sini diberi tanda koma. 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 10 dikurangi 8, 2. 2 bagi 4 tidak bisa, tambah 0 lagi. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurangi 20 sama dengan 0. Sehingga pecahan desimal dari 17/4 adalah 4,25. Berikutnya merubah dalam bentuk persen, 17/4. Nah, penyebutnya kita rubah menjadi 100. Supaya menjadi 100, maka pembilangan dan penyebut dikalikan bilangan yang sama, yaitu 25. Nih. 17 dikalikan 25, 425. 4 dikalikan 25, 100. 425/100, maka persennya adalah 4,25. Maaf, bentuk desimalnya 4,25. Selanjutnya 17/4 dirubah menjadi persen, dikalikan 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 17, 425%. Itu untuk merubah pecahan. Selanjutnya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada pecahan campuran 2/3/4. 2/3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2/3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4. Nah, 2 ini senilai dengan 8/4, karena 8/4 itu hasilnya adalah 2. 8/4 ditambah 3/4, karena penyebutnya sudah sama, maka 8 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Ini cara yang pertama. Atau bisa juga kalian mengalihkan. 2 dikali 4 ditambah 3/4. 2 kali 4 adalah 8, ditambah 3 adalah 11, sehingga hasilnya 11/4. Nih. Kamu boleh menggunakan cara 1 atau cara 2, yang penting kamu bisa dan mengerti. Yang kedua, 3/2/5. 3/2/5 berarti 3/2/5 sama dengan 3 ditambah 2/5. Nah, 3 ini senilai dengan 15/5 ditambah 2/5. 15/5 ditambah 2/5, karena penyebutnya sudah sama. 15 tambah 2 adalah 17/5, maka pecahan biasanya adalah 17/5. Atau cara yang kedua, 3 dikali 5 ditambah 2. 3 kali 5 adalah 15 ditambah 2, 17. 17/5. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,25. 2 angka di belakang koma berarti menunjukkan pecahan per 100. Sama dengan 25/100. Nah, ini kalau disederhanakan, maka 25/100 pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi 25, ini juga dibagi 25. Sama dengan 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga pecahan desimal 0,25, pecahan biasanya adalah 1/4. Demikian juga yang 2,6. Sama dengan 26/10. Disederhanakan lagi. 26 dibagi 2,
10-nya juga dibagi 2, harus dibagi bilangan yang sama. 26 bagi 2, 13, 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga pecahannya 13/5, pecahan biasa. Kalau pecahan campuran adalah 23/5. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh, 5%. Berarti persen adalah per 100. Sama dengan 5/100. 5/100 disederhanakan. 5/100, pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama. Saya bagi 5, dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Jadi 5% itu pecahan biasanya adalah 1/20. Yang nomor 2, 64%. Berarti 64/100. Disederhanakan, 64/100 ini disederhanakan, pembilangnya saya bagi 4, penyebutnya juga dibagi 4. 64 dibagi 4 adalah 16, 100 dibagi 4 adalah 25. 64%, pecahan biasanya 16/25. Demikian juga yang contoh nomor 3. Selanjutnya, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Ingat, per mil tadi adalah per 1000. 25 per mil berarti 25 per 1000. Kita sederhanakan, 25 per 1000, pembilangnya dibagi 25, 1000 dibagi 25. Ya, 25 bagi 25, penyebut 1000 dibagi 25. 25 bagi 25, 1, 1000 dibagi 25 adalah 40. Jadi 25% itu pecahan biasanya adalah 1/40. Yang kedua, 135 per mil. 135 per mil adalah 135 per 1000, disederhanakan. Pembilang dibagi 5, penyebut bagi 5. 135 dibagi 5, 27. 1000 dibagi 5, 200. 135 per mil, pecahan biasanya adalah 27/200. Demikian juga contoh yang nomor 3. Nah, ada contoh soal ini. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen yang diambil Rio? Nah, banyaknya kelereng yang diambil Rio berarti sama dengan jumlah kelereng semula 50, diambil Amir 16, kemudian diambil lagi Doni 12, maka 50 kurangi 16 dikurangi 12, hasilnya adalah 22 butir ini yang diambil Rio. Karena disuruh merubah dalam bentuk persen, 22 butir dari 50 butir sama dengan 22/50. 22/50 dikalikan 100%. 100 dibagi 50 adalah 2. 22 kali 2 adalah 44%. Jadi kelereng yang diambil Rio sebanyak 44%. Tuh. Nah, untuk contoh soal ini nanti bisa kamu coba di rumah. Yang contoh soal itu. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, perhatikan. Pada garis bilangan, letak pecahan pada garis bilangan, kamu perhatikan, dilihat. Bilangannya semakin ke kanan, nilai pecahannya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai pecahannya semakin kecil. Nah, sekarang kita akan membandingkan 3/4 dan 1/4. Mana yang lebih besar? Ini untuk membandingkannya, kamu bisa mengalihkan 3 dikali 4 sama dengan 12.
4 dikali 1 adalah 4. Berarti 12 itu yang lebih besar. Sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Sekarang yang kedua, membandingkan negatif 2/4 dan negatif 5/4. Nah, kamu kalikan. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. 4 dikali 5, 20. Berarti negatif 8 ini ya lebih kecil dari 20. Maka kalau ini ditulis tandanya lebih besar adalah bernilai ya 1 dikali 4, 2 dikali 4, 8, negatif 8, 4 dikali 5, 20. Berarti negatif 20 lebih kecil daripada negatif 8 lebih kecil daripada 20. Tuh. Atau senilai dengan disederhanakan ini. Disederhanakan negatif 1/2. 1 dikali 4, negatif 4. 2 dikalikan 5 adalah 10. Negatif 4. Ya, negatif 4 lebih kecil daripada 20. Sehingga dapat kita bandingkan. Demikian juga contoh yang C dan D. Kesimpulannya, misalkan diketahui pecahan A per B, B per C, dan C per D dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, membandingkan pecahan, penyebutnya sama, maka pecahan A per B lebih kecil daripada C per B. Syaratnya A kurang dari C. Atau A per B lebih besar daripada C per B. Syaratnya A lebih besar daripada C. Sekarang kalau membandingkan pecahan penyebut berbeda, A per B lebih kecil daripada C per D, syaratnya A dikali D lebih kecil daripada C dikali B. A per B lebih besar daripada C per D, syaratnya A dikali D lebih besar daripada C per D. Lebih besar daripada C dikali D. Demikian tadi untuk untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pada pecahan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kamu baca lagi, dipelajari lagi biar tambah mengerti. Nah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.